Hai Sere People, kembali lagi bersama aku Agung dalam program Serepod. Anyway, bagi yang belum tahu Serepod itu apa, Serepod adalah Cerebrum Podcast. Di mana pada Cerebrum Podcast ke-6 kali ini kita akan ngebahas sebuah tema yang cukup menarik. Oke, tapi sebelum aku kasih tahu kalian semua temanya apa, aku bakal memperkenalkan diri dulu. Oke, nama aku Agung dan aku adalah SM dari Bahasa Inggris di Cerebrum ini. Dan aku kedatangan seorang kakakku yang juga luar biasa. Oke, beliau adalah seorang SM dari mata kuliah atau SM Geografi. Oke. Biar nggak lama lagi kita kenalan dulu. Halo Kak Naim. Halo. Gimana Kak kabarnya gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik saja. Oke. Kak Naim ini adalah SM dari Geografi ya Kak? Geografi. Oke, berarti subject manager Geografi. Ya, betul nah, sekali. bagi kalian yang membeli paket tryout-nya Cerebrum, maka kalian TPS ya Kak? Oke. TKA dong. TKA. Oke. Dan kalian membahas soal-soal geografi, inilah yang menciptakan soal itu. Betul sekali. Oke, Kak, gimana kegiatan saat ini? Kegiatannya masih seperti biasa ya, masih sibuk bikin soal dan lain sebagainya. Seperti kegiatan sehari-hari lah. Oke. Kegiatan ngantor ya Kak? Iya ya? betul. Deadline sehari-hari lah seperti biasalah bikin soal-soal tentang geografi untuk Sere People semua ya. Yang butuh latihan soal geografi mungkin di Cerebrum. Oke, baik, Sere People semua, pada kesempatan kali ini di podcast yang ke-6 kita akan ngebahas sebuah tema yang cukup menarik ya untuk kita bahas karena kita sedang ada di fase ini ternyata ya, yaitu adalah efektif belajar saat pandemi. Oke, khususnya pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia. Oke, Sere People. Kalian pasti sudah pada tahu kan bahwa pandemi virus corona yang berawal pada bulan Maret ya Kak ya? Maret 2020 ini telah merebak ke seluruh penjuru dunia ya Kak? Ya, betul sekali. Tidak hanya di Cina, di negara asalnya, tapi juga sampai ke luar negeri, sampai ke Asia, ke Eropa, Amerika, dan Afrika ya Kak? Ya betul, hampir seluruh dunia. Hampir seluruh dunia, berarti kurang lebih berada di ratusan negara. Oke. Nah, pandemi virus corona ini memberi banyak sekali dampak di berbagai bidang ya Kak ya? Betul sekali. Oke. Nah, kita akan ngebahas dampak apa saja yang diakibatkan oleh virus corona ini. Tapi sebelumnya, Sere People, kalian tahu nggak sih bahwa per hari ini jumlah kasus corona yang ada di Indonesia itu berkisar 257.388. Itu berarti jumlahnya sangat besar sekali ya Kak? Meningkat terus nih. Meningkat setiap hari? Iya betul sekali. Berapa Kak kira-kira Bahkan peningkatannya? update terakhir nih per hari ini ya, itu peningkatan hampir 4.500 kasus baru ditemukan. Wow, oke. Jadi bagi kalian semua, tolong ya jaga kesehatan selalu. Betul. Dan juga kalau misalnya mau pergi-pergian keluar, harus dengan sesuatu yang penting gitu ya, kebutuhan yang penting, jangan sampai nggak jelas gitu ya. Jangan lupa juga untuk patuhi protokol kesehatan nih. Betul, seperti pakai masker, bawa masker kemana-mana, dan juga kalian harus bawa hand sanitizer, cuci tangan ya Kak ya? Iya betul, harus ada cuci tangan. Siap, kita mau segera mulai nih tentang pembelajaran daring ini. Anyway Kak, kira-kira kan sekarang kita lagi masuk fase virus corona itu ya, pandemi itu ya. Pandemi. Apa aja sih Kak dampak dari virus ini sebenarnya? Sebenarnya virus corona ini berdampak di semua bidang ya atau semua aspek ya. Terutama sih ekonomi yang jelas terlihat ya. Jadi perekonomian di berbagai negara itu istilahnya kolaps lah atau ambruk. Betul. Selain di bidang ekonomi juga yang dirasakan itu di bidang pendidikan nih. Kebetulan kakak juga ngerasain sendiri nih di bidang pendidikan ya. Jadi pembelajaran sekarang diubah nih. Yang tadinya belajar di sekolah secara normal sekarang berubah menjadi pembelajaran online atau daring. Berarti dari banyak aspek yang terjangkit dari virus ini ya. Iya. Misalnya kayak tadi ada bidang ekonomi, banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps ya kayak. Ya. Oke, dan juga di bidang pendidikan. Oke, kita spesifikkan aja ya, Sere People di bidang pendidikan.
tadi kakak sempat menyebutkan dari asalnya belajar offline yang di kelas itu ya kayak di sekolah ya. Jadi kita pergi sekolah. Jadi online ya, menggunakan internet fasilitas daring gitu ya. Itu gimana kak menurut kakak? Sekarang pembelajaran online ini khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia itu merupakan hal baru. Karena pada dasarnya kalau di Indonesia ya belajar ya harus ke sekolah. Jadi kita datang ke sekolah untuk belajar di sekolah. Makanya masih banyak ditemukan kendala nih dari pembelajaran online di Indonesia nih. Jadi istilahnya pembelajaran online di Indonesia ini atau yang disebut pembelajaran daring ya, itu masih belum berlangsung secara maksimal. Jadi masih banyak kendala-kendala atau masalah-masalah yang terjadi ya kak? Iya, betul sekali. Kira-kira kak, menurut kakak sendiri kendala apa sih yang dihadapi dalam pembelajaran online atau pembelajaran daring saat ini? Untuk kendalanya yang utama adalah jelas internet ya, karena kebutuhan koneksi itu mau nggak mau adalah kebutuhan utama bagi pembelajaran online ya. Tapi permasalahannya adalah tidak semua wilayah di Indonesia ini terjangkau oleh internet. Nah, jadi masih banyak wilayah yang belum mengenal internet bahkan, jadi tidak bisa melakukan pembelajaran secara daring. Nah, itu yang pertama sih permasalahannya. Yang kedua itu terkait dengan sistem pembelajarannya. Jadi karena merupakan hal baru, jadi guru sama siswa juga mesti beradaptasi lagi nih. Makanya pembelajarannya masih banyak kendala dan belum maksimal. Jadi ada beberapa kendala ya yang disebutkan sama Kak Naim. Jadi salah satunya itu adalah fasilitas internet itu sendiri. Bener banget sih kak, aku setuju sih kak. Karena aku ingat ya bahwa negara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Yang dimana bener nggak kak? Kakak sebagai anak geografi kan pasti lebih paham dong. Aku jadi merasa malu ya karena aku berbicara sebuah daerah ternyata di depan orang yang paham di bidang itu. Ya karena kan kita tahu ya kayak bahwa Indonesia negara kepulauan. Pasti kualitas di berbagai pulau itu beda. Maksudnya fasilitas di berbagai pulau itu beda ya. Iya, pasti itu. Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan gitu ya. Sehingga mungkin tadi seperti yang kakak bilang ya tidak belum efektif gitu ya untuk pelaksanaan metode belajar daring ini. Terus langkah selanjutnya gimana sih kak untuk untuk meminimalisir itu semua agar lebih baik? Tentang pembelajaran daring tadi ya. Betul. Terutama untuk internet sih. Jadi untuk permasalahan tentang internet ini memang butuh banyak sekali kerjasama ya. Jadi bukan hanya dari pemerintah pusat tapi juga dari pemerintah daerah. Dan perlu dicatat bahwa untuk permasalahan terkait koneksi internet yang ada di seluruh pulau Indonesia mungkin secara merata itu mungkin butuh waktu yang lumayan lama nih. Betul. Jadi bukan merupakan program jangka pendek. Jadi kalau untuk program jangka pendek ya mungkin bisa dilakukan dengan pendirian titik-titik kumpul untuk koneksi wifi dan lain sebagainya agar nanti semua masyarakat bisa menikmati nih pembelajaran online tanpa kendala. Dari internet gitu ya. Tapi yang kita ketahui juga ya bahwa kecepatan internet itu beda-beda ya. Jadi sepertinya memang banyak kendala yang kita hadapi gitu ya, yang siswa-siswi kita hadapi pada umumnya. Mungkin tidak hanya terjadi pada siswa-siswi ya, tapi pada instansi sekolah itu sendiri juga ya. Mungkin kak ada yang sekolah di pegunungan sama sekolah di perkotaan beda ya kak? Iya, karena tadi kapasitas sinyal juga berbeda. Ada yang koneksinya mungkin lancar, ada yang enggak. Nah mungkin yang bagi daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau nih sama sinyal seperti di pegunungan atau di daerah pantai lah yang benar-benar terpelosok lah. Nah itu juga mungkin akan sangat kesusahan nih untuk pembelajaran online karena tadi koneksinya tidak stabil, bahkan sangat kurang koneksinya. Itu ya tentang internet. Yang kedua dari tadi kan kakak bilang nih bahwa memang bakal ada kendala juga antara guru dan murid gitu. Dan siswa itu mungkin salah satu yang lebih penting juga ya kak, karena transfer ilmu itu datang dari guru ya. Dengan media internet dan receiver-nya adalah siswa-siswi itu. Gimana kak? Untuk kendala ini mungkin banyak yang mengalami ya, saya rasa ya. Jadi share people semua mungkin banyak yang mengalami di rumah. Jadi kendalanya adalah dari pihak guru mungkin secara penyampaian mungkin. Jadi karena ini sistem baru, platform baru ya, jadi online. Jadi mungkin butuh adaptasi lagi dan butuh pembelajaran lagi nih bagi guru-guru untuk menyampaikan materi mungkin. Betul. Yang pertama. Untuk siswa sendiri juga
kesiapan belajarnya harus diubah nih. Dari yang awalnya benar-benar kita menerima langsung dari guru di sekolah, mungkin bisa tanya sepuasnya, bisa langsung bertatap muka. Sekarang menjadi terbatas nih karena dibatasi karena pembelajarannya secara daring, tidak bertemu secara langsung. Oke. Jadi itu juga menjadi sebuah hal yang penting gitu ya bagi siswa-siswi juga untuk lebih bersabar ya kayak di fase sekarang ini di pandemi kita kali ini. Karena kalau misalnya memang kita nggak sabar, bisa-bisa kita sekolah setahun atau semester tuh kayak nggak ngapa-ngapain gitu, kayak ya udah lihat handphone atau laptop, udah tiap hari kayak gitu. Jadi kayak sekedar cuman formalitas aja. Jadi kita tidak mendapatkan apa manfaatnya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, pembelajaran online ini Serep People ternyata tidak hanya dilaksanakan di negara Indonesia saja, tetapi negara-negara lain pun di seluruh dunia melaksanakannya gitu ya. Menurut Kakak sendiri, kalau kita ngebandingin Kak, pembelajaran online yang di Indonesia kan ya pasti belum efektif ya Kak. Kira-kira di negara luar itu ada nggak sih negara-negara yang memang melaksanakan pembelajaran online ini tapi hasilnya memang efektif gitu Kak? Oke. Untuk pembelajaran online di negara-negara lain itu yang efektif mungkin di negara-negara yang sudah maju. Seperti contohnya adalah di Jerman dan Inggris nih. Jadi ada dua negara maju nih di Eropa ya. Di mana pembelajaran di sana sudah sangat sudah dengan teknologi sekali lah istilahnya. Jadi tidak hanya pembelajaran yang konvensional offline. Jadi mereka sudah menerapkan pembelajaran online ini jauh sebelum pandemi ini terjadi. Jadi mereka tidak perlu beradaptasi lagi. Jadi sudah terbiasa mereka untuk belajar online via Zoom mungkin atau via Google Meet dan lain sebagainya. Jadi sudah bukan barang baru bagi mereka. Makanya pembelajaran di Inggris maupun Jerman itu pembelajaran online-nya berlangsung benar-benar sangat efektif di sana. Oke, Serep People bagi kalian semua berarti ada pengetahuan baru nih bahwa negara di Eropa, khususnya negara Inggris dan Jerman itu adalah contoh yang cukup baik ya Kak ya? Kayak untuk sistem pembelajaran online yang baik gitu ya. Ya karena mereka juga negara maju ya Kak, udah didukung sumber daya manusianya bagus, terus fasilitasnya juga mendukung, kayaknya tidak terlalu kesulitan. Nah, kalau misalnya kita melihat di negara Eropa, kalau di Asia sendiri gimana Kak? Kalau di Asia Tenggara ya mungkin ya, yang mungkin perkembangan pembelajarannya itu sudah menuju ke arah lebih baik lah, itu adalah Thailand dan Vietnam. Jadi ada dua negara di Asia Tenggara ya, tetangga Indonesia nih, Thailand sama Vietnam. Tapi secara penanganan pandemi ini sangat berbeda ya, karena tadi di awal disampaikan ya, karena kasus di Indonesia itu setiap hari masih bertambah terus nih. Betul, serem juga ya. Masih mencapai rekor, bahkan ratusan ribu ya, 200 sekian ribu ya total kasus. Nah, sedangkan di Thailand dan Vietnam itu kasusnya sudah sangat menurun sekali. Jadi di sana bahkan pembelajaran sudah tidak online lagi bahkan. Nah, yang saya dengar ada sebagian instansi yang memperbolehkan offline gitu. Betul. Jadi yang saya dengar itu update terbarunya di Thailand dan di Vietnam ini beberapa sekolah sudah membuka pembelajaran offline. Tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat nih. Jadi ada pemeriksaan suhu tubuh, pemakaian masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi tetap ya, meskipun negara-negara yang sudah bebas dari COVID, dari pandemi misalnya kayak udah turun banget atau misalnya udah nggak ada lagi kasus, ya tetap mereka juga harus menjaga protokol kesehatan itu. Karena kita tidak pernah tahu ya Kak ya, dari siapakah carrier virus tersebut datang. Ketika kita ngebahas sebuah negara antar negara nih ya, yang sama-sama terkena kasus corona, kalau kita melihat balik lagi ke Indonesia ya, dengan berbagai kompleksitasnya masalah di negara kita itu ya, yang kemarin tuh sempet kan ada new normal ya Kak ya? Iya betul. Yang terus udah new normal kayaknya balik lagi. Udah ngerasa bahagia nggak sih kita sebagai seorang tutor ketika kita mau bertemu kembali dengan siswa-siswi gitu ya, kayak bahagia, ternyata nggak jadi, kita balik lagi sekarang ke PSBB lagi ya Kak. Nah, bagi kalian juga nih yang Serep People yang berdomisili di kota-kota besar yang kalian harus PSBB, tolong kalian ikuti supaya kalian tetap terus sehat dan aman di rumah. Juga biar segera nih belajar offline ke sekolah.
karena banyak yang rindu untuk belajar sekolah katanya. Betul, pasti. Anyway, di Instagram Cerebrum juga banyak banget tadi yang mengatakan sangat excited, saya kangen dengan sekolah. Bukan hanya siswa siswi sebenarnya, mungkin para guru ya Kak ya. Betul juga. Para guru yang udah ngajar beberapa tahun, yang 10 tahun, 15 tahun, pasti mereka lebih merindukan hal itu. Iya, karena tatap muka langsung ya itu lebih menarik dan lebih seru nih daripada pembelajaran online yang dibatasi nih. Betul. Nah bagi kalian juga nih yang yang kemarin sekolahnya suka bolos-bolos. Suka kabur, suka nakal di sekolah, sekarang udah nggak bisa lagi karena kalian harus stay di rumah dan kalian harus mengikuti pembelajaran online tersebut. Jadi jangan sampai masa-masa indah jadi sekolah itu menjadi kurang indah lagi. Makanya nanti ketika corona sudah berakhir, kalian nikmati semua proses sekolah itu dan kalau misalnya kemarin yang kurang baik nih harus lebih baik. Dikurang-kurangin ya Ya bolosnya. dikurang-kurangin. Ya kalau bisa nggak usah. Oh iya benar. Prestasi dong harusnya. Oke. Ini berarti sekarang kita akan ngebahas tentang cara efektif belajar daring itu sendiri. Kak, soalnya aku tuh masih rada-rada ini ya Kak, belajar daring tuh kayak kita sebagai udah lulus kuliah kan, kita udah lulus kuliah. Ketika kita ngajar terlalu banyak online-nya tuh kadang bosan gitu Kak. Kadang bosan, kadang kita rindu yang offline, kita rindu ketemu orang segala macam gitu ya. Nah, menurut Kakak sendiri itu cara efektif belajar daring itu seperti apa sih Kak? Biar bosan. Sebenarnya ini lebih ke tips ya. Jadi Kakak akan memberikan tips gimana caranya biar belajar di rumah nih atau daring tetapi tetap efektif. Jadi kita tetap dapat ilmunya. Nah, kurang lebih mungkin ada 5 tips nih yang Kakak akan berikan. Ada 5 tips guys. Iya, ada 5 ya. Yang pertama dulu nih ya. Yang pertama itu tentang pengkondisian suasana belajar. Apa itu maksudnya pengkondisian suasana belajar ya? Beda nggak sih belajar di sekolah sama di rumah? Beda nggak sih? Iya. Jadi kan kalau kita kesannya di rumah itu ya suasananya suasana rumah ya. Rumah itu berbeda dengan sekolah. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuat suasana rumah itu seperti suasana sekolah ketika pembelajaran online ini berlangsung. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua nih. Yang kedua itu tentang bagaimana cara kita untuk menghindari distraksi nih atau gangguan-gangguan. Contohnya nih, biasanya pasti banyak nih share people di rumah nih yang ketika pembelajaran online nih disambi main HP. Betul, pasti ya. Jadi bingung gak sih sekarang antara kita main handphone sama lagi belajar? Apalagi sekarang handphone itu udah nggak bisa dijauhkan nih dari kita. Kayak semacam sudah kebutuhan pokok nih handphone. Makanya itu kalau lagi pembelajaran online lebih baik dijauhkan nih. Kecuali memang kalau handphone tersebut itu merupakan media pembelajaran online-nya. Jadi belajar lewat handphone nggak masalah, asal buat bener nih pakai belajar. Yang kedua mungkin distraksi lain sambil ngemil. Aduh, itu kayak kan kayaknya enak tuh sambil belajar, dengerin guru sambil ngemil. Popcorn mungkin atau kentang. Nah, itu bisa mengganggu konsentrasi belajar karena malah jadinya kita fokusnya makan nih, bukan belajar jadinya. Karena terlalu banyak makan juga mengurangi kapasitas otak ya kan? Nah, betul. Sama gampang ngantuk nanti. Betul. Karena kekenyangan ngantuk. Betul. Itu yang kedua ya. Nah, sekarang yang ketiga. Untuk yang ketiga ini agak lebih kompleks sih. Jadi tentang manajemen waktu belajar. Atau mengatur waktu belajar. Balik lagi guys nih. Jadi manajemen waktu belajar kalian mau online atau offline. Kak, gimana? Jadi manajemen waktu belajar itu apa sih? Ini penting ya. Karena pembelajaran online berarti kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Betul. Itu yang diajarkan oleh pembelajaran online itu. Setuju? Nah, ya. Jadi karena tidak diawasi secara langsung ya. Guru tidak mengawasi, maka kita yang bertanggung jawab. Jadi kita juga berkewajiban untuk membuat jadwal sendiri nih. Mungkin jadwalnya apa? Yang pertama harus tahu dulu nih. Kira-kira yang dipelajari selama pembelajaran online ini apa saja sih babnya, mungkin dipelajari dulu, harus tahu nih. Jangan asal ikut saja. Terus yang kedua mungkin jadwal pembelajarannya nih. Misal hari Senin itu apa, Selasa apa, itu juga harus dipikirkan. Nah, yang terakhir adalah mengatur bagaimana caranya untuk pengerjaan tugas. Karena ini banyak nih yang mungkin bermasalah nih dengan pembelajaran online dari sisi tugas. Katanya belajar online nggak enak.
banyak banget tugasnya. Nah, maka perlu sekali untuk diatur nih gimana cara pengerjaan tugasnya biar tidak menumpuk. Oke. Mantap ya. Jadi manajemen waktu itu benar-benar penting ya Kak ya buat belajar online. Jangan sampai kalian udah bangun tidur, main handphone, tidur lagi. Lupa nanti jadwal. Lupa. Tahu-tahu kalian nanti Indian semester kalian dapat nilai yang tidak sesuai atau bahkan tidak naik kelas. Itu kan kayak wow. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Oke. Terus selanjutnya itu yang keempat ya berarti. Untuk yang keempat itu perlu sekali untuk mereview materi. Oke. Review materi guys. Atau mengulang review materi berarti. Ketika guru menjelaskan, mungkin kita kan kalau yang rajin nih mesti nyatet. Atau kalau paling enggak memperhatikan lah guru ini menjelaskan tentang apa. Nah setelah itu mungkin bisa diulang lagi nih secara sendiri. Diulang tadi dibaca sih tadi materinya apa sih. Nah itu step pertama. Lalu yang kedua setelah tahu materinya itu diulang, kita cari nih kira-kira materi yang masih bingung apa nih, yang masih kita belum tahu materinya apa nih, tandain. Jadi nanti kita suatu saat tuh bisa tanyakan lagi nih ke gurunya. Oh, Bu atau Pak, saya belum paham materi tentang ini gimana? Tuh. Lalu yang ketiga adalah mereview materi dengan cara berlatih soal. Oke. Anyway Kak, sebelumnya aku potong dulu ya. Iya. Kan untuk nge-review materi yang telah dipelajari kan pastinya berarti udah ada pembelajaran dong antara si guru dan si siswa. Betul itu. Sekali. Tapi kalau belajar online itu kan kadang internetnya hilang atau sinyalnya jelek atau tidak terdengar atau device-nya tidak mendukung. Itu gimana Kak? Nah, itu juga mungkin salah satu kendala dalam belajar ya. Jadi cara mensiasatinya mungkin selain kita mungkin bertanya ke teman, itu yang pertama, atau kita bisa mencari platform belajar lain. Jadi kita harus menambah nih, tidak hanya bergantung dari pembelajaran guru di sekolah. Mungkin kita bisa menambah dari platform lain, misal di Cerebrum juga disediakan nih, kayak latihan tryout soal, materi pun juga ada. Serepit ya. Nah betul, Serepit, dan itu sudah ada penjelasannya di situ. Jadi mungkin bisa membantu kalian nih, bagi kalian yang mungkin masih belum paham ketika pembelajaran daring yang disampaikan oleh guru. Betul sekali. Dari pembelajaran daring tersebut sebenarnya banyak banget yang harus kita kuasai ya Kak ya. Salah satunya adalah menguasai diri kita agar lebih sabar, lebih kalau misalnya kita lagi belajar sama guru, lagi asik-asiknya diterangin misalnya matematika nih Kak, yang sulit-sulit ya, tapi fisika gitu ya, ngantuk. Tiba-tiba mata kita tutup, kelas udah habis gitu ya. Nah, jadi harus banyak berlatih lagi ya Kak ya. Sama disiplin diri sih penting, karena kewajiban kita belajar ya harus kita komitmennya untuk belajar. Betul, karena kalau misalnya kita tidak diingatkan oleh diri kita, ya itu akan menjadi sulit suatu saat gitu ya. Jadi benar-benar ya Kak ya, sebenarnya ada juga hikmah di balik terjadinya pandemi ini, terutama buat siswa-siswi. Mungkin yang kalian beruntung kalau misalnya di kota kalian itu kalian ada internet dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang di luar sana yang jauh-jauh itu Kak, kalau nggak salah kan mereka mungkin kayak ada mobil bantuan atau apa ya? Nah iya, jadi ada dari pemerintah. Jadi ada program pemerintah itu kayak mobil keliling yang di situ ada fasilitas wifi dan lain sebagainya. Oh iya betul. Ya jadi harus banyak banget bersyukur sih sebenarnya ya sekarang. Dan jangan jangan mengeluh ya, tapi kalau bisa kurangilah mengeluhnya gitu. Jadi kalian harus banyak harus kreatif lagi dan harus banyak menciptakan sesuatu yang hal-hal baru nih, karena hal baru ya. Online nih, mumpung online dan lain sebagainya. Dan kalian juga bisa lebih mengenal diri kalian sendiri. Oke, selanjutnya nih Kak, aku punya beberapa pernyataan Kak. Tadi kita sudah nge-share sebuah pertanyaan tentang bagaimana sih kendala belajar daring gitu ya. Kita udah nanya di Instagram. Banyak dari share people semua nih ya. Betul, banyak banget yang udah masuk ke kita gitu ya. Tapi kita mohon maaf kalau nggak bacain semuanya karena terlalu banyak. Jadi semoga yang kita bacakan itu mewakili kalian semua. Saya akan coba jawab ya nih ya. Bukan jawab sih Kak, mungkin lebih merespon. Iya betul, memberikan respon nih. Kira-kira kesahnya gimana? Oke, kita mulai ya dari @adira10. Susah atur jadwal belajar. Nah, ini permasalahan hampir semua nih. Kembali lagi ke tadi yang sudah kita bahas ya, ada namanya manajemen waktu. Oke. Jadi
mau nggak mau kita harus membuat nih time schedule setiap hari seperti apa. Jadi mungkin waktunya belajar online itu jam berapa sampai jam berapa, nanti waktunya mereview materi jam berapa. Dan kita harus komitmen nih, jangan sampai cuma membuat jadwal tapi tidak dilaksanakan. Betul. Nah, itu yang salah sih. Jadi harus lebih aware lagi ya dengan schedule kalian. Kemudian ada dari @egapril_, sering dipanggil mama ini itu kalau sedang belajar. Nah, gimana Kak? Wah, ini sebenarnya sama orang tua ya semuanya. Betul. Sebenarnya ini pesan bagi orang tua juga sih. Jadi harus mengertilah jadwal anaknya mungkin. Jadi paling enggak tahu nih kapan anaknya ini belajar. Tapi anaknya juga jangan sampai bohong ya. Nah, ya itu betul. Jadi kalau waktunya belajar emang benar-benar belajar. Jangan sampai ketika disuruh sebenarnya dia nggak belajar nih, cuman buat alasan lagi belajar. Nah, ini jangan. Jadi butuh komunikasi aja sih antara orang tua dengan anak tadi untuk mensinkronkan jadwalnya. Lanjut nih People dari @anggi.galistia. Jaringan ngambek mulu ke admin, gimana dong katanya? Ini kembali lagi ke jaringan ya. Iya. Solusinya mungkin nebeng di wifi temen. Kalau dikasih. Kalau juga ngumpul, bisa sendiri di rumah, udah nggak punya uang, aduh. Kasian sekali ya udah nggak punya uang, paketannya koneksinya jelek. Udah. Mungkin itu perlu ganti provider. Nanti provider ya. Sebenarnya dari jaringan ya. Iya, provider ya kayak. Iya, itu bukan sama provider kan. Lanjut nih dari @an.dini. Otak nggak bisa berkembang dengan suasana di rumah terus. Gimana nih Kak? Untuk suasana rumah itu memang bukan tempatnya untuk belajar ya, tapi tempatnya untuk bersantai, kumpul dengan keluarga. Quality time. Nah, betul. Jadi mungkin pandemi ini juga memaksa kita bahwa bisa kita belajar di rumah asal tekniknya benar. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan ya, bahwa untuk mengatur belajar juga harus diatur juga kondisi belajarnya. Jadi mungkin di ruang khusus atau di tempat khusus, atau jangan belajar di kasur tadi sudah disinggung di depan ya. Jadi sediakan tempat khusus untuk belajar biar fokus. Selanjutnya nih dari @andin_zkd_. Kendalanya paket dan nggak bisa lihat doi pas lagi sholat zuhur di musola katanya. Wow. Berarti kangen, ada yang kangen doinya. Kangen doi ini mah kayaknya kangen doi bukan kangen belajar. Memang kangen belajar, kangen doi. Nggak tahu ya. Mungkin doinya sebagai penyemangat belajarnya. Mungkin bisa jadi, keren berarti. Nah, berarti paling solusinya ya tetap jangan ketemu. Jadi mungkin bisa memandang dari jauh atau via video call. Tapi kalau di Zoom kan kita bisa nggak memperlihatkan muka kita. Aduh. Kalau itu berarti memang doinya nggak ngerespon berarti. Kurang tahu tuh berarti ya. Anyway, udah kita bacain ya semua yang dari kita bacain beberapa dari kalian. Terima kasih banget buat People yang udah memberikan keluh kesah kalian ya tentang bagaimana belajar daring itu sendiri. Selanjutnya nih Kak, sebenarnya pengen banget dilanjut ngobrol kita, tapi karena waktunya sudah sedikit mepet, kita harus berpisah. Tapi sebelum berpisah, People, aku mau Kanaim ini memberikan kalian semua closing statement ataupun motivasi buat kalian gimana sih biar lebih semangat lagi belajar. Tips dari kakak ya mungkin, ketika pembelajaran online ini kita dituntut untuk lebih aktif. Jadi karena tadi tidak ada dorongan dari guru mungkin karena tidak bertemu langsung, maka bukan tidak ada kan ya? Kurang ya karena tidak bertemu secara langsung tadi. Makanya kita harus menjadi siswa yang lebih aktif lagi. Nah, aktif dalam hal apa? Aktif dalam hal mungkin bertanya ketika tidak mengerti suatu materi, atau aktif juga dalam mencari sumber belajar lain nih. Apalagi kendalanya tadi kalau nggak mudah dengan guru satu, ya mungkin kita cari sumber belajar lain nih. Yang terakhir mungkin aktif dalam berlatih soal. Nah, karena untuk menjadi penyemangat kita ya, selain melatih materi juga kita harus banyak latihan soal. Jadi kalian harus jadi siswa-siswa yang aktif. Anyway, perjumpaan kita kayaknya cukup sampai di sini. Aduh, aku ucapkan terima kasih banget buat kalian People yang sudah menonton dan sudah mendengarkan Serepod kita atau Cerebrum Podcast kita.
pada kesempatan kali ini. Dan aku juga mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakakku ini, Kak Naim ya. Sama-sama. Oke, yang telah berbagi ke kita semua bagaimana belajar yang efektif di masa pandemi ini. Oke, sebelumnya aku juga mau sekali lagi mau ngasih tahu ke kita semua ya. Tolong kita semua untuk jaga terus kesehatan kita, jangan sampai banyak galau gitu ya. Kalau misalnya Keluar rumah juga nih. kalau nggak penting-penting amat, oke ya. Dan kalau misalnya kalian memang harus pergi keluar rumah harus menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Karena kalau bukan kita yang ngejaga kesehatan, siapa lagi? Oke, demikian Share People yang dapat kita kasih pada kali ini. Terima kasih banyak ya buat kalian dan tetap terus semangat di sana. Sekian, bye.